Teman-teman muda yang terkasih, mengawali khotbah saya ingin bertanya kepada kita semua sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Pertanyaannya itu begini: pernahkah kita merasakan lapar? Pasti kita pernah merasakan lapar. Tetapi lapar yang saya maksud bukan lapar karena kita belum makan, dan juga bukan lapar karena kita belum sarapan. Tetapi yang saya maksud, kita lapar akan makna hidup kita. Kita lapar akan kasih Allah yang sejati dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Memang benar, saat ini kita sedang berada di puncak perkembangan zaman. Sangat banyak sekali tugas-tugas hidup kita, deadline kita, dan bahkan ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Tetapi ironisnya, semakin banyak harta duniawi yang kita miliki, seperti harta benda, perhiasan yang banyak, rumah di mana-mana, itu justru membuat hati kecil kita ini menjadi terasa kosong. Hari ini, pada Injil Yohanes 6 ayat 51 sampai dengan 58, Yesus datang menjawab pertanyaan atas hidup kita. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa yang makan dagingku dan meminum darahku, ia akan memperoleh hidup yang kekal." Wah teman-teman, apa yang dikatakan Yesus sangat luar biasa sekali. Justru yang dikatakannya itulah membuat kita lebih dekat dengan Dia dan memperkuat janji kita kepada Allah. Pada Injil ini, Yesus sedang tidak berbicara tentang sepotong roti yang hanya membuat kita kenyang sesaat. Tetapi dalam Injil ini, Yesus ingin menekankan kita sebuah makna dari Ekaristi. Amin. Amin. Di dalam perayaan Ekaristi, tubuh dan darahnya yang kita sambut. Sebenarnya Yesus tahu bahwa kita gak cukup hanya makan dan minum saja, tetapi dari cinta, pengampunan yang sungguh, dan kehadiran kita yang setia. Yesus tidak hanya tinggal di dalam diri kita, melainkan menyatu dengan tubuh kita melalui seluruh anggota tubuh kita. Teman-teman yang terkasih, ada suatu cerita di sebuah paroki. Terdapat dua orang sahabat. Di suatu ketika, salah satu sahabat ini terasa murung, gak ada semangat hidupnya. Dan ternyata dia sedang diputuskan pacarnya. Mama bapaknya selalu berantem, dan juga ia gagal pada universitas impiannya. Tetapi salah satu sahabatnya yang lain, dia tidak hanya berkata, "Bro, aku akan mendoakanmu ya, tetap semangat." Tidak. Tetapi sahabatnya itu melakukan hal yang luar biasa. Ia duduk di sebelah sahabatnya yang sedang bersedih, mendengarkan, menangis bersamanya, dan bahkan memikul beban yang sama. Teman-teman muda yang terkasih, tanpa kita sadari, sebenarnya itulah Dia, Yesus di dalam kehidupan kita. Yesus tidak hanya melihat kita dari surga yang jauh sana, melainkan Ia tinggal bersama kita, bersama suka dan duka kita. Teman-teman muda yang terkasih, patutlah kita bersyukur dan bergembira kepada Tuhan, karena saat ini kita sedang merayakan pesta pelindung paroki kita, dan juga bertepatan dengan tahun jubilium, tahun misi kita. Ekaristi itu bukan hanya sekedar perayaan sakramental, tetapi ini adalah sebuah panggilan misioner kita sebagai orang-orang muda. Yesus ingin kita sebagai orang muda tidak hanya makan roti saja, tetapi
kitalah yang menjadi tubuh Kristus itu sendiri bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, teman-teman OMK yang terkasih, Tuhan ingin kita bukan hanya menjadi OMK yang biasa-biasa saja, tetapi kita menjadi pewarta. Lewat kesaksian hidup kita, semangat pelayanan kita, dan juga keberanian kita untuk membela orang-orang yang lemah. Teman-temanku yang terkasih, Hari Raya Tubuh dan Darah Tuhan kita Yesus Kristus bukan hanya sekedar perayaan sakramental, tetapi ini adalah momen yang sangat luar biasa kepada kita semua. Karena ini momen sebagai pembaharuan identitas kita sebagai misionaris karya kasih Allah. Di dalam momen ini, kita diunjuk sebagai orang muda menjadi sumber sukacita di tengah-tengah dunia. Kristus di dalam mekanisme. Dari sanalah kita orang muda diutus membawa